Kisah Alkitab dimulai ketika Allah menciptakan dunia yang indah, yang kemudian dinikmati oleh seluruh makhluk ciptaannya. Lalu ia menunjuk Adam dan Hawa untuk memerintah atas dunia ini bagi dia. Allah juga memberi mereka jalan untuk memperoleh hikmat dan hidup dari Allah. Tetapi ia kemudian memberitahu mereka bahwa ada satu pohon yang tidak boleh mereka makan buahnya, sebab mereka bisa mati. Jadi mereka harus memilih bagaimana mereka akan memerintah bersama-sama Allah. Wah, ini terasa seperti sebuah ujian. Ya, karena memang ini sebuah ujian. Tetapi bukankah Allah kelihatan kejam kalau menguji mereka seperti itu? Ya, tidak semua ujian itu buruk. Misalnya, ada seorang raja yang memilih kita untuk melaksanakan tugas kerajaan karena ia ingin tahu apakah kita bisa dipercaya. Ya, kayaknya itu sebuah ujian. Tetapi itu sebenarnya sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang penting dan mulia. Benar, tetapi katakanlah kemudian ada seorang pemberontak yang membenci kita dan juga sang raja. Dan ia mencoba membujuk kita untuk tidak melakukan apa yang diminta raja. Wah, pemberontak itu sedang memasang jebakan. Benar, jadi ujian bisa menjadi sebuah kesempatan atau sebuah jebakan. Dan perbedaannya ada pada orang yang menguji kita. Apakah ia menginginkan yang terbaik bagi kita? Aku tahu sekarang. Dan kedua jenis ujian ini bisa kita lihat di bagian awal Alkitab. Allah memerintahkan mereka untuk makan dari pohon kehidupan dan bukan dari pohon terlarang. Ya, inilah ujian kesetiaan dari Allah. Allah ingin memerintah atas dunia ini bersama manusia sebagai mitranya. Artinya, manusia perlu mempercayai hikmat Allah lebih daripada hikmat mereka sendiri. Tetapi kemudian, si pemberontak datang dan mencobai mereka supaya mereka makan dari pohon terlarang itu. Benar, si pemberontak mengambil kesempatan dan memutarbalikannya, sehingga ia dapat menjerumuskan manusia ke dalam pembuangan dan akhirnya ke dalam kematian. Ia mengubah ujian menjadi jebakan. Namun setelah kejatuhan manusia, Allah berjanji suatu hari nanti akan datang seorang manusia yang sanggup melewati ujian dan mengalahkan si ular. Dan seiring berjalannya kisah ini, Allah memberi kesempatan kepada pasangan Abraham dan Sarah agar mereka mempercayai dia dengan cara meninggalkan sanak saudara mereka untuk pergi ke negeri yang baru. Di sana Allah akan memakai mereka untuk memulihkan berkat-Nya bagi semua orang. Jadi ini adalah sebuah ujian. Pada awalnya semua berjalan baik, tetapi tak lama kemudian Abraham gagal. Ia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, kemudian ia dan Sarah bersekongkol untuk mendapatkan seorang anak laki-laki dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan memanfaatkan salah seorang hamba mereka. Sudah pasti ia gagal dalam ujian ini. Tetapi Allah tidak menyerah dengan Abraham. Ia memberinya satu kesempatan terakhir, sebuah ujian untuk membuktikan kesetiaannya. Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke sebuah bukit dan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Sepertinya tidak ada ujian lain yang lebih berat. Tetapi Abraham tetap melakukannya. Namun di saat-saat terakhir, Allah menghentikan dia dan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti anaknya. Allah kemudian berfirman, ia akan menggenapi janjinya melalui keturunan Abraham, karena Abraham berhasil melewati ujian ini. Walaupun Abraham berhasil melewati ujian ini, tetapi ia belum terbukti sebagai mitra yang benar-benar bisa dipercaya. Kita masih menanti-nantikan seseorang yang sanggup melewati ujian yang paling utama. Ya, dan ketika keturunan Abraham bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar, Allah terus menguji mereka. Seperti ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mereka punya banyak kesempatan untuk percaya kepada Allah yang sanggup menyediakan air dan roti setiap hari. Tetapi mereka malah menyalahkan Allah dan bahkan berkata bahwa Allah menjebak mereka di padang gurun untuk membunuh mereka. Dan kisah bangsa Israel selanjutnya dalam kitab suci bahasa Ibrani hampir sama seperti ini. Orang-orang Israel tidak percaya kepada Allah dan janjinya. Mereka tidak setia dan seluruh bangsa itu berakhir dalam kegagalan. Jadi manusia sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa untuk bermitra dengan Allah, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Dan akhirnya semua kisah ini membawa kita kepada Yesus. Ada sebuah kisah di mana Yesus pergi ke padang gurun selama 40 hari dan 40 malam tanpa air dan makanan. Ah ya, di padang gurun. Dan di sana ia bertemu dengan makhluk jahat yang berusaha menjebak dia. Tetapi Yesus percaya pada hikmat Allah. Dan ia berhasil melewati ujian itu. Kemudian ada juga kisah tentang Yesus yang pergi berdoa bersama beberapa muridnya. Dan Allah mengutus dia pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya. Maka pergilah ia. Pada malam sebelum ia ditangkap, Yesus membawa murid-muridnya pergi ke sebuah taman.
Dan ia menyuruh mereka untuk berdoa karena katanya, malam ini ada ujian yang berat. Lalu ia berdoa kepada Allah, biarkanlah ujian ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di taman ini, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana ia melewati ujian. Ia percaya pada hikmat Allah dan ia mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Dan ia melawan kejahatan dengan kebaikan. Meskipun ia harus kehilangan nyawanya. Benar, Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus semua kegagalan umatnya Israel dan juga seluruh umat manusia. Yesus telah melewati ujian yang paling berat demi kita semua. Wah, luar biasa. Tetapi ini tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi luar biasa juga. Maksudku, jujur saja, setiap hari kita pasti menghadapi ujian dalam hidup kita masing-masing. Benar, Yesus berkata, setiap generasi dari para pengikutnya akan mengalami ujian yang akan memaksa mereka untuk mempercayai Allah dengan cara yang benar-benar baru. Dan ujian ini seringkali sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, ujian dari Allah kita yang baik bisa menjadi sebuah kesempatan. Itulah sebabnya mengapa Yakobus, seorang pemimpin dalam gerakan Yesus yang mula-mula, berkata bahwa kita harus bersyukur ketika kita menghadapi ujian dan cobaan karena itu semua merupakan karunia bagi kita, yaitu kesempatan untuk berserah pada hikmat Allah dan menjadi lebih seperti Yesus yang mengasihi kita dan berhasil melewati semua ujian demi kita.